Selamat siang, selamat datang di kelas responsi hari ini. Saat ini kita akan lanjut materi kita tentang sistem gerak manusia. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang nama-nama tulang. Hari ini kita akan membahas gangguan dan kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak manusia. Semoga kalian bisa menonton video ini dengan fokus dan jangan lupa siapkan catatan kalian. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa sistem gerak pada manusia itu ada dua, yaitu sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Sistem gerak aktif yang kita kenal dengan otot dan sistem gerak pasif yang kita kenal dengan tulang. Kita mau bahas gangguan dan kelainan apa saja yang bisa terjadi pada tulang dan otot. Kita akan mulai dari gangguan dan kelainan pada tulang. Perhatikan, gangguan pada tulang yang pertama yang akan kita bahas adalah rakitis. Rakitis ini gangguan atau kelainan yang dibawa sejak lahir. Penyebab rakitis adalah kurangnya vitamin D yang berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor dalam tulang. Rakitis ini bisa terjadi pada anak, tapi kemungkinan juga bisa terjadi pada orang dewasa. Rakitis ini, kekurangan vitamin D ini, bisa menyebabkan penyakit lainnya seperti kaki O dan kaki X. Genum valgum ini adalah kaki X, sering terjadi pada anak-anak, seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, kemungkinan besar pada orang dewasa pun bisa terjadi. Yang genum varum adalah kaki O. Ini disebabkan kurangnya vitamin D. Ini adalah hasil dari gambaran tulang yang terkena penyakit rakitis, khususnya lebih spesifik di genum varum, yaitu kaki O. Seperti ini ya, jadi tulangnya bentuknya tuh jadi bengkok. Oke, berikutnya kita masuk ke gangguan berikutnya yaitu fraktura. Fraktura atau yang sering kita sebut patah tulang dibagi menjadi dua. Ada patah tulang atau fraktura terbuka dan ada fraktura tertutup. Nah, kalau fraktura terbuka itu, ini adalah tulang. Tulangnya patah dan tulangnya itu menyeruak keluar menembus kulit. Ini menembus dari kulit, itu disebut fraktura terbuka. Kalau tulangnya patah, tapi tulangnya ini masih tetap di dalam kulit, tidak keluar menembus kulit, itu disebut dengan fraktura tertutup. Kalau dia sudah keluar, tulangnya keluar menembus kulit, berarti itu fraktura terbuka. Sebelumnya ada tambahan. Ada fraktura, jangan lupa juga ada yang namanya fisura. Kalau fraktura itu patah tulang, tulangnya patah, terbagi menjadi 2 bagian atau 3 bagian. Tapi ada yang namanya fisura, yaitu retak pada tulang. Retak tulang itu namanya fisura. Jangan lupa ya. Berikutnya, gangguan pada tulang. Ada 3 yang akan dibahas. Ini khususnya pada ruas tulang belakang gangguannya ya. Yang pertama itu adalah lordosis.
Kelainan tulang belakang atau vertebra ini menyebabkan bagian bawah atau lumbar melengkung ke dalam. Ini tulang belakangnya ya. Lumbarnya, ini lumbar, melengkung ke arah dalam secara berlebihan. Sehingga area perut, ini area perut menonjol ke depan. Biasanya ini bisa terjadi pada bayi, anak, remaja, dan lansia. Penyebabnya bisa disebabkan posisi tidur yang salah, aktivitas yang berlebihan, dan lain-lainnya. Itu tentang lordosis, gangguan pada ruas tulang pertama yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya skoliosis. Ini masih sama, tentang gangguan pada vertebra. Kalau skoliosis, ini kondisi tulang belakang melengkung seperti huruf C. Ini dia, skoliosis, atau sering disebut juga seperti huruf S. Ini adalah tulang belakang yang normal, harusnya seperti ini. Kalau pada orang yang skoliosis, bentuknya seperti huruf S, atau juga seperti C. Biasanya ini terjadi pada anak-anak yang sedang mengalami masa puberitas, biasanya 10-15 tahun. Tubuh condong ke satu sisi. Ini ya, condong ke satu sisi. Dan pinggangnya tidak rata seperti normalnya. Penyakit skoliosis ini bisa berbahaya nggak sama kita? Bisa. Kalau dia makin parah, dia bisa mengganggu yang namanya saluran atau sistem pernafasan. Berikutnya yang terakhir masih berhubungan dengan vertebra, yaitu kifosis. Kifosis di mana tulang belakang bagian atasnya itu terlalu bengkok ke belakang ini ya. Bagian atasnya terlalu bengkok ke belakang. Sehingga postur penderita kifosis ini terlihat sangat bungkuk. Nah, kalau orang yang mengalami kifosis ringan, itu nggak apa-apa, tidak masalah. Tapi, kalau kifosisnya sudah kifosis berat, itu perlu dibawa ke dokter agar dicarikan solusi untuk tidak memperparah kondisi tulangnya. Next, kita akan bahas ada yang namanya dislokasi. Ini masih pada sistem gerak pasif ya, tulang. Dislokasi. Dislokasi gangguan pada tulang di mana bergesernya tulang dari sendi. Tulangnya bergeser atau bisa juga lepas dari posisi semestinya. Tulang itu kan harus menempel antara tulang yang satu dengan tulang lainnya. Itu dihubungkan dengan yang namanya sendi. Nah, dislokasi itu si tulangnya itu lepas dari sendi yang seharusnya. Nah, dislokasi ini bisa terjadi pada sendi manapun. Biasanya, lihat dari gambar ini ya, biasanya kalau sendi yang pernah terkena dislokasi, dia itu akan lebih rentan terkena dislokasi lagi. Ini bisa kita lihat ada humerus yang lepas dari engselnya. Humerus dengan scapula itu dihubungkan oleh sendi. Nah, dia lepas dari sendi yang menghubungkannya. Biasanya penyebab dislokasi ini adalah olahraga yang sangat menuntut banyak gerak, misalnya basket, sepak bola, futsal, dan lainnya. Selain itu, penyebab lainnya apa? Bisa juga terjadi disebabkan oleh kecelakaan.
Berikutnya, ada yang namanya hidrosefalus. Hidrosefalus. Hidrosefalus itu kondisi di mana seseorang mengalami kepalanya itu lebih besar dari ukuran kepala normalnya. Kondisi ini bisa terjadi karena penumpukan cairan berlebih di dalam otak. Ketidakseimbangan antara produksi dan penyerapan cairan dalam otak ini menyebabkan cairannya itu terlalu banyak, menumpuk dan membuat tekanan di dalam kepala itu semakin meningkat. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah tersumbatnya aliran di dalam otak. Kita lanjut. Satu lagi ada. Masih tentang sistem gerak pasif tulang. Mungkin gambarnya tidak ada. Yaitu ankilosis, gangguan pada sendi yang menyebabkan sendi itu kaku. Bahkan dia itu kayak menempel antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya atau sendi yang satu dengan sendi yang lainnya sehingga tidak bisa digerakkan dengan bebas. Penyebabnya adalah radang. Berikutnya, nekrosis. Nekrosis, ini gambarnya yang warna hitam bisa kalian lihat. Nekrosis itu kematian sel-sel. Kematian sel ini penyebabnya adalah kerusakan sel pada tulang yang disebabkan kurangnya peredaran darah di bagian sel-sel yang ini. Sehingga dia tidak menerima atau tidak mencukupi kebutuhan makanan yang dibutuhkan oleh sel-sel di sekitarnya sehingga dia mati. Berikutnya defisiensi. Defisiensi itu artinya adalah kekurangan. Berarti tidak terpenuhi, tidak tercukupi. Kita ambil dua contohnya dari gambar ini. Gambar yang pertama ini adalah defisiensi vitamin D. Dampaknya apa? Tulang yang mengalami kekurangan vitamin D itu menyebabkan dia terganggu untuk menyerap fosfor dan kalsium. Jadi pertumbuhan tulangnya, kekerasan tulangnya akan terganggu. Kalau gambar yang kedua ini adalah defisiensi vitamin K. Vitamin K itu nanti berfungsi untuk proses pembekuan darah atau ketika luka, proses pembekuan darah itu akan terganggu. Karena vitamin K fungsinya adalah untuk membantu proses pembekuan darah ketika terluka. Nah, defisiensi ini bisa terjadi pada semua nutrisi ya yang dibutuhkan oleh tulang. Tapi kita ambil hanya dua dulu. Berikutnya, ada gangguan yang hampir mirip-mirip ya namanya ya. Semoga tidak saling ketukar. Ada osteoporosis, ada osteomalacia, dan ada osteopenia. Kita bahas satu persatu dimulai dari osteoporosis. Osteoporosis ini penyakit tulang yang ditandai dengan menurunnya kepadatan tulang. Bisa dilihat dari gambar. Menurunnya kepadatan tulang secara keseluruhan. Tulang menjadi kropos dan rentan untuk patah. Normalnya seperti ini. Tapi orang yang mengalami osteoporosis, tulangnya seperti ini. Apa bedanya? Ini osteoporosis ya, normal. Apa bedanya dengan osteomalacia? Kalau osteomalacia itu
eh, kelainan tulang yang menyebabkan tulangnya itu menjadi lunak sehingga mudah patah. Nah, ini biasanya disebabkan adanya gangguan atau kekurangan matriks tulang pada saat klasifikasi atau osifikasi, yaitu proses pembentukan tulang. Jadi ada kurangnya matriks sehingga menyebabkan tulangnya menjadi lunak. Sehingga kalau dia lunak akan mudah patah. Beda ya, kalau osteoporosis tadi menurunnya kepadatan tulang. Biasanya ini karena faktor usia. Kalau yang osteomalacia ini memang terganggunya ketika proses klasifikasi atau osifikasi tulang. Berikutnya ada yang namanya osteopenia. Osteopenia masih hampir mirip ya. Osteopenia ini berhubungan dengan osteoporosis. Osteopenia ini tahapan sebelum memasuki fase osteoporosis, yakni pengerobosan tulang. Kondisi ini yang menandakan rendahnya massa tulang. Orang yang memiliki kondisi osteopenia ini memiliki tingkat kepadatan tulang sedikit dari batas normal. Normalnya adalah ini. Osteopenia ini mengalami pengurangan sedikit dari normalnya. Kalau yang osteoporosis sudah parah ya seperti ini. Jadi itu tahap awal sebelum memasuki yang namanya osteoporosis. Itu osteopenia. Selesai gangguan pada sistem gerak pasif, kita akan lanjut gangguan dan kelainan pada sistem gerak aktif, yaitu otot. Kita akan bahas yang pertama. Gambar yang pertama. Tetanus. Tetanus itu kondisi otot yang mengalami kejang terus-menerus. Biasanya penyebabnya adalah infeksi bakteri Clostridium tetani. Itu yang menyebabkan penyakit tetanus. Berikutnya, ada yang namanya kram. Mungkin sebagian dari kita di sini pernah ada yang mengalami yang namanya kram. Nah, kram ini otot berada dalam keadaan kejang. Keadaan ini disebabkan aktivitas otot secara terus-menerus. Nah, biasanya kram itu merupakan sinyal dari tubuh kalau otot kita sudah lelah dan butuh yang namanya istirahat. Tapi kita sering sekali mengabaikannya ya. Kram itu merupakan sinyal dari tubuh ketika otot kita sudah lelah atau butuh yang namanya istirahat. Berikutnya ada yang namanya hipertrofi otot. Hipertrofi otot itu suatu keadaan otot yang lebih besar dan lebih kuat dari normalnya. Biasanya ini disebabkan karena otot sering dilatih, bekerja, dan berolahraga. Hipertrofi otot ini sering dimiliki oleh atlet dan binaragawan. Terus kenapa harus dimasukin ke dalam gangguan? Karena ini berbeda dari normalnya, makanya dimasukkan ke dalam kelainan dan gangguan ya. Ini gambar yang orang mengalami hipertrofi otot. Berikutnya ada atrofi otot. Berbeda dengan hipertrofi, kalau atrofi otot itu keadaan otot yang lebih kecil. Keadaan otot yang lebih kecil dan lemah kontraksinya. Ini normalnya, ini yang atrofi.
Kelainan ini disebabkan karena infeksi virus polio. Pemulihannya dengan pemberian latihan otot, pemberian stimulan listrik, atau dipijat dengan teknik tertentu. Ini lawan dari hipertrofi ya. Berikutnya ada yang namanya stiff atau sering dikenal dengan istilah sehari-hari kaku leher. Kaku leher. Keadaan meradangnya otot trapezius. Trapezius, ini ya trapezius ya daerah sini. Nih. Ini otot trapezius. Hal ini disebabkan karena gerakan hentakan secara tiba-tiba. Selain itu, stres yang berat akan membuat kejang otot leher dan punggung. Rasa sakit itu akan hilang jika stresnya sudah hilang. Itu tentang stiff atau kaku leher. Berikut ada gangguan yang dikenal dengan hernia abdominal. Kondisi usus melorot ke bawah disebabkan oleh sobeknya dinding otot perut. Ini adalah dinding otot perut yang warna putih ini. Yang hernia abdominal itu si dinding otot perutnya ini sobek sehingga si ususnya keluar. Ini robek, ini keluar ya. Berikutnya keseleo. Keseleo ini dapat terjadi karena tertariknya tendon di daerah persendian ini. Tertariknya tendon di daerah persendian dan jika terlalu keras bisa menyebabkannya putus otot. Atau sering kita sebut ankle ya. Berikutnya ada nyeri otot. Nyeri otot itu bisa terjadi karena aliran darah, ini aliran pembuluh darah, terhambat atau tersumbat sehingga menyebabkan peredaran darah tidak lancar dan itu menyebabkan yang namanya nyeri otot. Nah, apa yang menyebabkan aliran darah itu tidak lancar? Bisa ada gumpalan lemak atau gumpalan zat kapur. Itu menyebabkan si aliran darahnya tidak bisa lancar. Harus kondisinya seperti ini. Ternyata jadi seperti ini karena ada hambatan yang mengganggu aliran darah. Bisa lemak, bisa zat kapur. Berikutnya, kedutan. Masih tentang otot ya. Kedutan terjadi karena serabut saraf, karena serabut saraf di dalam otak mengalami kontraksi sesaat. Denyutan pembuluh darah tiba-tiba seperti mengalami rangsangan atau kontraksi yang membangkitkan aliran listrik melalui nervus facialis yang membuat mata kejang sesaat. Biasanya kedutan itu di mata ya, seringnya. Terus terakhir ada yang namanya atonia. Atonia. Dalam gangguan ini, otot mengalami gangguan, kehilangan elastisitasnya sehingga elastis otot hilang atau bahkan berkurang. Atonia ini disebut penyakit berbahaya karena kekuatan otot adalah sangat penting ya. Kayak di sini contohnya adalah uterus. Uterus kita itu kan elastis. Tiba-tiba dia kehilangan keelastisannya itu bisa berbahaya. Bisa menyebabkan yang namanya pendarahan dan bahaya lainnya.
Nah, ini adalah gangguan-gangguan atau kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak manusia. Sebenarnya bukan hanya ini saja, masih banyak gangguan lainnya. Tapi kita bahas secara umumnya saja ya. Ini yang paling banyak terjadi atau sering kita alami. Semoga penjelasan tadi dapat kalian pahami dan dapat kalian jadikan bahan untuk menambah pengetahuan kalian tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. God bless.